Jadi waktu itu di Aceh Besar mungkin belum terjadi apa-apa ketika itu, yang ada hanya di wilayah timur ya. Dan ketika itu saya merantau ke Malaysia. Ketika saya melihat negeri Malaysia itu sangat indah dan sangat maju. Pada saat negeri itu tidak punya hasil alam seperti kita di Aceh ya. Ketika saya membanding dengan negeri Aceh, itu sangat jauh ketinggalan. Pada saat kita punya kekayaan alam seperti emas, kemudian seperti minyak dan gas dan sebagainya ya. Tapi kita hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan itulah saya melihat dan mempelajari tentang buku-buku daripada GAM. Saya ingin Aceh ini berubah menjadi makmur ya. Dan saya bergabunglah dengan GAM waktu itu di Malaysia tahun 1995 ya. Ketika saya kembali ya ke Aceh waktu itu dari Malaysia tahun 1998, kemudian kami melakukan pergerakan bawah tanah waktu itu sehingga menjadi besar dan ramai. Kami menggerakkan referendum bersama dengan Sira ya, bersama dengan Sira. Dan alhamdulillah lebih kurang ada 3 juta masyarakat Aceh waktu itu ikut ambil bahagian untuk menyuarakan referendum. Waktu itu saya terus bergerilya. Kemudian oleh pimpinan mempercayakan saya menjadi komandan operasi daerah di daerah 25 ya. Setelah itu saya dipercayakan kembali menjadi wakil panglima wilayah Aceh Raya waktu itu. Setelah itu waktu perang, pimpinan kami Panglima Aceh Besar waktu itu Abu Nek meninggal, dan langsung diberikan kepercayaan kepada saya menjadi Panglima Aceh Besar, Panglima Aceh Raya yang meliputi Banda Aceh dan Aceh Besar. Setelah perang usai ya, berarti saya dipercayakan menjadi perwakilan GAM untuk AMM untuk wilayah Aceh Raya. Saya juga kembali berpolitik praktis waktu itu, dan saya salah satu pendiri Partai Aceh. Kemudian saya menjabat sebagai koordinator Dapil 1 Aceh yang meliputi Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang. Dan setelah itu karena ada sedikit perbedaan pendapat dalam masalah partai politik, sehingga kami mendirikan partai politik baru yaitu PNA, Partai Nasional Aceh. Kemudian saya memegang waktu itu Sekjen ya, Sekjen PNA, Partai Nasional Aceh. Dan setelah itu ketika politik terus bergulir itu, dan kemudian saya berhenti berpolitik karena saya melihat ada sedikit kerancuan antara partai-partai lokal. Jadi saya berhenti berpolitik. Kemudian saya bergerak di pekerjaan dalam hal sosial masyarakat. Jadi alhamdulillah saya menjadi pengurus masjid Bustanul Jannah di Ajun, Kecamatan Pekanbadak, sebagai ketua pembangunan di sana. Kemudian juga saya juga mengurusi satu masjid di Banda Aceh, yaitu Masjid Baitur Rahim, ya, kemukiman Meraksa dan Tengku Cik Lanjabat di Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Jadi di sana saya sekarang menjabat sebagai ketua BKM, Ketua Badan Kemakmuran Masjid di sana. Kemudian hari ini saya melihat kondisi seperti ini, ya saya terpanggil untuk ambil bahagian dalam pilkada Aceh Besar ke depan. Sebenarnya saya itu bukan tipe saya ya untuk sebagai pejabat ya. Tapi karena saya melihat keadaan Aceh Besar sekarang itu sangat terpuruk. Memang selama ini kepemimpinan daripada pemerintah sebelumnya itu bagus, itu sudah maksimal, tapi belum semuanya itu terjawab. Jadi masih banyak sekali hal-hal yang masih terpuruk ya. Kita ini berada di pinggiran provinsi, tapi Aceh Besar ini masih sangat tertinggal. Seperti halnya saya melihat keadaan masyarakat Aceh Besar itu seperti para petani
Jadi saya melihat itu mereka memang sangat sedih ya. Mereka sangat tertinggal dalam hal pertanian. Di Aceh Besar ini kita melihat ada sebagian masyarakat Aceh Besar itu bercocok tanam itu setahun 2 kali. Itu sudah normal, alhamdulillah. Tapi ada juga sebahagian besar yang lain. Ya, petani Aceh Besar itu bercocok tanam itu setahun sekali. Jadi mereka cukup untuk makan saja, tidak bisa menjual, tidak bisa untuk menopang ekonomi mereka ya. Kemudian ada sebahagian masyarakat Aceh Besar yang lainnya, mereka itu bercocok tanam 2 tahun sekali. Jadi mereka ini lebih terpuruk lagi. Jadi mereka selalu gagal panen. Gagal panen ini disebabkan karena cuaca ekstrim sehingga kekeringan. Wilayah mereka itu jarang hujan dan juga cepat kering tanahnya. Seperti di Pekanbadak, Lok Nga ya. Kemudian di sebagian Kuta Baru, sebagian juga di Kuta Cokgli. Itu mereka sangat mengeluh tentang itu. Jadi saya tertarik sekarang untuk merubah Aceh Besar ini. Misi saya berarti saya ingin memerdekakan Aceh Besar daripada keterpurukan ekonomi masyarakat. Ya, yang pertama sekali, kalau seandainya saya diberi amanah oleh rakyat Aceh Besar dan juga tentunya amanah yang diberikan Allah ya. Ya, jadi insyaAllah yang pertama sekali saya ingin masyarakat Aceh Besar ini bersatu padu untuk membangun Aceh Besar. Semua elemen itu kita libatkan untuk bermusyawarah. Elemen daripada tengku-tengku daya, daripada pemuda, mahasiswa, pengusaha, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat lainnya, akademisi, birokrasi, ya kan. Jadi mereka kita ajak untuk bermusyawarah untuk mengejar ketertinggalan ini. Karena saya maju sekarang kan menyatakan maju dari jalur independen. Berarti jalur independen itu kan jalur rakyat ya. Nah, jadi kita akan membangun bersama rakyat, mulai dari Pulau Aceh sampai ke Long, sampai ke Lembah Selawah, sampai ke Janto, sampai ke Lengah ya, Lampana Lengah, dan sampai ke Raya. Itu kan wilayah Aceh Besar. Jadi saya akan membangun seluruh kecamatan menurut hajat masyarakat setempat. Karena hajat masyarakat itu beda-beda. Hajat masyarakat di pesisir mungkin beda dengan hajat masyarakat di pegunungan ya. Saya lahir di Catlangku, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh pada tahun 1973. Saya lahir pas di hari Asyura ya, 10 Muharram ya. Ibu saya orang Catlangku, sedangkan ayah saya orang Bitai masih Banda Aceh juga. Jadi kalau silsilah saya itu berarti Nanlun Muharram bin Idris bin Junaid bin Abdul Aziz bin Syekh Ismail bin Syekh Abdul Rahman bin Faqih Siraja Faqih bin Abdullah Tamim bin Abdul Jalal Ghazi bin Harun Ghazi bin Ismail Ghazi bin Jalal Bashar Ghazi bin Abdul Muttalib Ghazi. Jadi yang terakhir inilah Tengku Syekh di Bitai. Jadi saya adalah silsilah daripada keturunan Tengku Syekh di Bitai. Memang kalau dilihat dari masa kecil dulu, Aceh kan mungkin belum begitu makmur seperti sekarang. Jadi hidup dalam keadaan keluarga miskin ya. Jadi kalau didikan orang tua, dan mungkin orang tua dulu itu dia lebih ke disiplin terhadap anak-anaknya. Jadi saya melihat cara didik orang tua saya itu luar biasa, sangat kagum. Dulu orang tua saya melihat dengan mata saya sudah ngerti kalau beliau itu marah, dan saya langsung masuk ke dalam rumah, itu maksudnya.
Kemudian dulu saya bersekolah di SD Negeri 5 ya, Banda Aceh. Kemudian melanjutkan sekolah di SMP 11 ya, di Banda Aceh juga. Kemudian saya melanjutkan sekolah di STM ya, Sekolah Teknik Menengah ya, STM di Lampineng, Banda Aceh. Saya mengajak semua pihak di Aceh Besar, apakah itu dari kalangan partai politik atau dari kalangan pengusaha, mari sama-sama kita berpikir positif untuk membangun Aceh Besar. Kita bersaing itu perlu, bertanding juga perlu, karena itu untuk melahirkan seorang sosok pemimpin yang baik di antara yang baik-baik. Jadi saya mengajak masyarakat Aceh Besar untuk bersatu, untuk bersama-sama memikirkan masa depan Aceh Besar.